Baik, soal selanjutnya, dalam suatu perdebatan, rekan Anda bersikap sangat fanatik terhadap satu paham keagamaan. Apa yang menurutnya salah adalah kesalahan yang mutlak, apa yang menurutnya benar adalah kebenaran yang absolut, yang mutlak juga. Sehingga dia tidak mendengar pendapat orang lain dan menyalahkan argumentasi orang lain. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, adanya sikap fanatik terhadap salah satu paham keagamaan ini merupakan salah satu indikator yang akan menyebabkan sikap radikalisme, sehingga kita harus berupaya untuk menemukan upaya solutif di antara pilihan-pilihan yang tersedia, dan tentunya pilihan itu harus tidak menimbulkan permasalahan baru atau pilihan yang bijaksana untuk dipilih. Kalau kita lihat dari pilihan-pilihan tersebut, pilihan yang punya poin besar itu adalah poin D ya, memberikan pemahaman tentang toleransi kepadanya sedikit demi sedikit. Karena ini akan mempengaruhi pemahaman dia sehingga tidak lagi bersifat fanatik terhadap satu paham keagamaan. Pilihan lain yang bobotnya besar berdebat dengan menunjukkan berbagai sumber lain yang lebih moderat, ini juga baik, tetapi kalau perdebatan tersebut tidak dilakukan dengan penuh sikap menghargai, maka akan timbul masalah baru. Begitupun juga dengan pilihan-pilihan yang lain. Ini akan menimbulkan permasalahan baru, seperti tidak mau lagi berteman dengan dia. Kemudian seperti poin C, menjauhinya karena takut, atau memarahinya karena salah dalam belajar agama. Jadi pilihan yang bijaksana adalah memberikan pemahaman tentang toleransi kepadanya sedikit demi sedikit. Baik, kita lanjutkan pembahasannya ke soal selanjutnya. Saat jam makan istirahat, Anda bersama rekan mengobrol tentang berbagai macam topik. Tiba-tiba rekan Anda mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sudah tidak relevan lagi digunakan. Sudah harus diganti dengan ideologi yang lebih agamis. Nah, sikap Anda adalah A. Menanggapi dengan santai karena hal tersebut biasa saja. B. Melaporkan kepada atasan Anda. C. Menyetujui dan membuka dialog lebih serius tentang topik tersebut. D. Mendengarkan dengan antusias. Dan E. Tidak setuju terhadap pendapat rekan Anda dan mendebatnya. Dalam menjawab soal ini, kita harus memperhatikan kata kunci kalimat ini ya. Rekan Anda mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sudah tidak relevan lagi digunakan. Ini merupakan pernyataan yang tidak benar, sehingga sikap kita harus tidak setuju terhadap kalimat tersebut. Nah, kita coba perhatikan poin terbesar dari opsi tersebut ada di pilihan keberapa. Ya, poin terbesar ada di poin B ya, melaporkan kepada atasan Anda. Karena dalam lingkungan pekerjaan, paham seperti ini merupakan indikasi dari adanya paham radikalisme. Sehingga pilihan B ini merupakan pilihan terbaik untuk dipilih daripada opsi yang lain. Ya, jadi tidak menanggapi dengan santai gitu. Kemudian pilihan menyetujui dan membuka dialog lebih serius tentang topik tersebut, ini malah kita cenderung setuju dengan pendapat tersebut. Mendengarkan dengan antusias juga tidak benar, dan tidak setuju terhadap pendapat rekan Anda dan mendebatnya juga, ini pilihan yang kurang bijaksana. Sehingga pilihan yang tepat adalah di opsi B ini. Baik, kita ke soal selanjutnya. Anda bersama rekan kerja menyaksikan berita tentang kasus terorisme yang mengakibatkan korban jiwa dan berbagai kerusakan tempat ibadah. Rekan Anda tiba-tiba mengatakan bahwa terorisme merupakan perintah dalam kitab suci dan pelaku teror lebih baik diangkat sebagai pahlawan. Mendengar pendapat tersebut, sikap Anda adalah A. Memberikan pemahaman bahwa tindak kekerasan tidak dibenarkan. B. Tidak menanggapi topik pembicaraan. C. Melaporkan pada pihak berwajib. D. Berdiskusi dengan rekan kerja lainnya untuk menemukan solusi. Dan E. Membiarkan pemahaman seperti itu. Nah, di sini di soalnya ini ada perkataan bahwa pelaku teror itu merupakan pahlawan. Ini yang dikatakan oleh rekan kerja Anda. Nah, ini anggapan bahwa pelaku teror merupakan pahlawan, ini merupakan
implikasi dari kesalahan dalam mempelajari agama. Karena sejatinya agama merupakan nilai cinta kasih yang dalam penyampaiannya tidak melalui jalan kekerasan. Nah, apabila mendapat hal seperti ini, maka kita lihat opsi dengan poin yang sangat tinggi itu ada di poin D, berdiskusi dengan rekan kerja lainnya untuk menemukan solusi. Ini karena di sini terdapat kerjasama dan bersama-sama untuk meletakkan kasus radikalisme dalam lingkungan pekerjaan ini sebagai satu hal yang serius, sehingga poin ini sangat besar gitu, sebagai sikap yang tepat untuk dipilih daripada opsi-opsi lainnya. Ini memberikan pemahaman bahwa tindak kekerasan tidak dibenarkan, ini juga baik, tetapi hanya langkah satu arah saja, gitu. Tidak ada dukungan dari rekan-rekan kerja lainnya. Begitupun dengan opsi-opsi lainnya. Jadi opsi terbaik yang dipilih pada contoh kasus seperti ini adalah berdiskusi dengan rekan kerja lainnya untuk menemukan solusi. Baik, kita bacakan soal selanjutnya. Setelah mengikuti berbagai kegiatan kajian keagamaan, rekan Anda tidak lagi tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan cinta tanah air seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Simbol-simbol kenegaraan dianggap sebagai berhala yang tidak sepatutnya disembah. Sikap Anda terhadap hal tersebut adalah A. Mengklarifikasi dan menanyakan mengapa perilakunya berubah. B. Melaporkan pada atasan dan direktur agar segera dipanggil. C. Mendiamkan karena hal tersebut merupakan kebebasan berpendapat. D. Menelpon pihak berwajib. Dan E. Menyarankan dia agar membaca buku-buku nasionalisme. Kalau kita perhatikan dari pernyataan soal, di sini ada pernyataan bahwa simbol-simbol kenegaraan dianggap sebagai berhala yang tidak sepatutnya disembah. Nah, sikap tidak setuju terhadap ideologi negara ini merupakan indikasi daripada orang yang terpapar radikalisme. Sehingga sikap yang harus diambil dalam kasus seperti ini adalah menanyakan atau mengklarifikasi dan sejak kapan orang tersebut perilakunya berubah gitu. Maka di opsi-opsi yang ada ini kita lihat poin-poinnya. Ya, opsi terbesar itu ada di poin A ya, mengklarifikasi dan menanyakan mengapa perilakunya berubah. Ini merupakan langkah solutif yang dapat diambil. Melaporkan pada atasan dan direktur agar segera dipanggil juga merupakan langkah yang tepat, tapi ini langkah yang langsung gitu ya, tanpa adanya upaya klarifikasi terlebih dahulu. Mendiamkan ini merupakan pilihan yang salah. Menelpon pihak berwajib ini juga terburu-buru. Dan yang E, menyarankan dia agar membaca buku-buku nasionalisme, ini patut diupayakan setelah adanya upaya klarifikasi dan melapor pada atasan. Jadi pilihan yang tepat untuk dipilih adalah yang A. Baik, soal selanjutnya kita bacakan. Dalam lingkungan pekerjaan Anda, ada rekan kerja yang memilih bergaul dengan rekannya yang seiman. Dia menolak untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinannya. Sikap Anda pada kasus tersebut adalah A. Mengadakan acara kumpul sesama rekan kerja untuk merekatkan persahabatan. B. Membiarkannya bergaul dengan rekan kerja yang satu kepercayaan. C. Mengajak rekan lain agar menjauhinya. D. Memaksanya agar berinteraksi dengan rekan kerja yang berbeda keyakinan. Dan E. Melaporkan kepada atasan Anda. Ini kalau kita perhatikan soalnya, rekan kerja yang memilih bergaul dengan rekannya yang seiman. Dalam indikator radikalisme ini merupakan sikap eksklusif ya, dalam lingkungan pekerjaan. Dan sikap eksklusif ini tidak boleh dibiarkan. Sehingga perlu adanya upaya untuk memberikan pemahaman agar sifat-sifat eksklusif itu kemudian terus berubah seiring waktu. Nah, apabila kita lihat di opsi-opsinya, ini mengadakan acara kumpul sesama rekan kerja untuk merekatkan persahabatan. Ini merupakan opsi yang sangat baik ya untuk dicoba, karena acara kumpul seperti itu biasanya menimbulkan perasaan inklusif
daripada perasaan eksklusif, sehingga setiap orang dalam lingkungan kerjanya dapat bergaul. Kemudian membiarkannya bergaul dengan rekan kerja yang satu kepercayaan ini berbahaya karena akan menimbulkan perasaan eksklusif yang lebih tinggi lagi. Kemudian mengajak rekan lain agar menjauhinya, ini juga merupakan pilihan yang tidak bijaksana ya. Kemudian memaksanya agar berinteraksi dengan rekan kerja yang berbeda keyakinan. Ini sifat memaksa merupakan pilihan yang kurang baik untuk dilakukan. Dan melaporkan kepada atasan Anda, ini juga baik, tetapi ada yang lebih baik mungkin yang mengadakan acara kumpul sama rekan kerja untuk merekatkan persahabatan. Sehingga kalau kita lihat poin-poinnya, poin A mempunyai nilai yang lebih tinggi ya, daripada opsi-opsi yang lainnya. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Anda berkesempatan untuk mengikuti sebuah seminar, Anda akan ikut dalam seminar A. Kepribadian, B. Wirausaha, C. Belajar ke luar negeri, D. Kepemimpinan, E. Biografi seseorang. Baik. Nah, ini masih berkaitan dengan kepemimpinan ya. Jadi akan saya kasih clue, di mana clue-nya adalah pilihlah jawaban yang menggambarkan pilihan tentang kepemimpinan. Ya, lagi-lagi tentang kepemimpinan dan leadership. Gitu. Dan tentang prospek akademik. Gitu, prospek akademik. Karena dua hal ini yang akan menunjang atau yang akan mendukung atau mempercepat atau disebutnya dengan katalisator ya, disebutnya katalisator. Katalisator dalam hal apa? Katalisator dalam pengembangan karir Anda. Gitu. Karena di dunia kerja atau di instansi yang sangat dibutuhkan adalah kepemimpinan dan prospek akademik. Gitu. Jika kepemimpinannya sudah baik, sudah benar, maka dia akan bisa mencakup semua hal. Gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh instansi, lembaga atau perusahaan itu akan tercapai. Gitu. Kita cek ya skornya. Yang A kepribadian, ini skornya 2. Yang B wirausaha, ini skornya 3. Yang C belajar ke luar negeri, ini skornya 4. Yang D kepemimpinan, ini skornya 5. Dan yang E skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda mempunyai sebuah mobil pribadi dan ditugaskan untuk melakukan peninjauan ke lapangan. Atasan menyarankan agar Anda meninjau dengan mobil pribadi karena jatah mobil dinas tidak ada lagi. Namun tanpa biaya transportasi. Maka Anda akan seperti apa nih? Jika kasusnya seperti itu. A. Menerimanya jika ada yang menemani. B. Menerimanya jika Anda sedang berminat. C. Langsung menolaknya. D. Langsung menerimanya. E. Langsung menolaknya karena Anda sibuk. Oke. Topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri. Nah, dalam konteks soal ini, Anda sebagai bawahan disuruh oleh atasan, maka Anda harus tetap patuh pada atasan. Gitu. Tidak bisa membangkang, ya. Nah, kemudian di sini juga Anda dituntut untuk mampu mengelola emosi. Gitu. Kita cek nih skornya. Yang A menerimanya jika ada yang menemani. Oke, ini skornya 3. Yang B menerimanya jika Anda sedang berminat. Oke, ini skornya 4. Yang C langsung menolaknya. Ini skornya 1. Yang D langsung menerimanya. Ini skornya 5.
E langsung menolaknya karena Anda sibuk. Oke, ini skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika diminta untuk datang ke kantor dalam rangka mengurusi suatu pekerjaan di masa cuti Anda, maka Anda akan A. Melakukannya, B. Menolaknya karena Anda sedang di luar kota, C. Mengerjakannya tetapi tidak di kantor, D. Mengerjakannya sebisa Anda, E. Mengabaikannya. Oke, ini juga masih berkaitan dengan eh, keanggotaan ya. Hubungan kerja atau interelasi disebutnya ya. Interelasi. Interelasi antara atasan dan bawahan. Nah, bagaimana sikap bawahan yang baik? Oke. Nah, sebagai bawahan, Anda mutlak harus patuh. Gitu. Harus di sini harus patuh, tidak bisa menolak. Gitu. Jadi apapun perintah yang oleh atasan Anda diberikan kepada Anda selama itu tidak melanggar hak Anda atau tidak melanggar undang-undang, gitu, Anda wajib untuk mematuhinya. Gitu. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan kepatuhan Anda sebagai bawahan kepada atasan. Kita cek ya skornya. Yang A melakukannya. Oke, ini skornya 5. B menolaknya karena Anda sedang di luar kota. Oke, ini skornya 2. C mengerjakannya tapi tidak di kantor. Oke, ini skornya 3. D mengerjakan sebisanya. Ini skornya 4. Dan E mengabaikannya. Ini skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda sedang ada masalah pribadi dan di kantor Anda juga sedang berada dalam masa-masa yang sibuk. Maka Anda akan A. Stres, B. Cemberut, C. Biasa saja, D. Tetap tersenyum, E. Senang. Oke, topik indikator yang ada pada soal ini adalah berkaitan dengan profesionalisme. Profesionalisme. Nah, profesionalisme dalam bekerja itu dibutuhkan karena memang apa sih yang ada di dalamnya aspek dari profesionalisme itu? Nah, ini bisa diukur dari tingkat atau aspek kedewasaan, tingkat kedewasaan, dan ini juga berkaitan dengan leadership atau kepemimpinan Anda. Nah, kenapa tingkat kedewasaan turut masuk ke dalam aspek ini? Karena di dalam tingkat kedewasaan ini akan berkaitan dengan kemampuan mengelola emosi. Kemampuan mengelola emosi. Jadi memang sebaiknya jika ada urusan pribadi itu jangan dicampur adukan dengan urusan kantor. Nanti akan ruwet, stres kerjanya ya. Kita cek skornya. Yang A stres, ini skornya 1. Yang B cemberut, skornya 2. C biasa saja, ini skornya 3. D tetap tersenyum. Oke, ini skornya 5. Yang E tetap senang. Oke, ini skornya 4. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika pusat pemerintahan berpindah dari Jakarta ke Palangkaraya, maka Anda yang selama ini berkantor di Jakarta akan A. Ikut pindah, B. Tetap di Jakarta, C. Pindah jika Palangkaraya sudah seperti Jakarta, D. Sebisa mungkin tetap di Jakarta, E. Mencari pekerjaan lain saja. Oke, topik ini juga masih berkaitan dengan profesionalisme. Nah, dalam prinsip profesionalisme itu Anda harus tetap mematuhi aturan
mematuhi aturan. Terlebih aturan itu adalah aturan pusat langsung dari presiden, gitu. Jadi Anda tidak bisa menolaknya. Itu kemudian di sini juga dituntut komitmen. Ada aspek komitmen Anda terhadap pekerjaan atau yang disebut dengan loyalitas Anda terhadap instansi, gitu. Terlebih ini kalau misalkan Anda sebagai ASN, gitu. Anda di Kementerian A, kemudian semua kementerian harus pindah ke Palangkaraya. Mau tidak mau Anda harus pindah karena ya kantor Anda di sana, masa Anda mau kerja di Jakarta, kecuali memang lagi masa-masa WFH misal, gitu ya. Kita cek ya skornya. Yang A ikut pindah. Oke, ini skornya 5. B tetap di Jakarta. Oke, ini skornya 2. C pindah jika Palangkaraya sudah seperti Jakarta. Oke, ini skornya 4. Sebenarnya dalam kata lain dia juga ikut pindah gitu. Soalnya kan pasti disuruh pindah karena memang kondisinya setidaknya sudah seperti di Jakarta. E sebisa mungkin tetap di Jakarta. Oke, ini skornya 3. Yang bawah skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah